Oke, bagaimana jika seorang freelancer atau pekerja bebas ya, atau misalkan dokter, akuntan, ya, konsultan yang lain ataupun advokat punya usaha nih selain usahanya. Ya, atau misalkan dokter juga punya klinik. Itu, penghitungannya gimana? Penghitungannya dipisahkan, jadi beda. Jadi penghitungan, pengusaha bebasnya, baik baik itu advokat, konsultan, ataupun dokternya menggunakan PPN itu bisa. Nah, jadi menggunakan PPN bisa, kemudian dia punya usaha, misalkan punya usaha kafe, ya kafenya kalau kurang dari 4,8 M ya tetap bisa menggunakan 0,5. Tapi syaratnya tadi yang NPPN itu harus lapor dan kurang dari 4,8. Kafenya juga gitu 4,8. Jadi yang dihitung itu gabungannya. Ya gabungan ya antum misalkan saya seorang konsultan, misalkan saya juga punya kafe. Nah, itu kalau digabung harus kurang dari 4,8. Jadi misalkan kalau kafenya dapat 3 M setahun, kemudian konsultannya 3 M setahun, berarti kan udah 6 M setahun. Ya itu udah gugur semuanya. Jadi sudah nggak boleh pakai NPPN, sudah nggak boleh lagi pakai pajak final ya. Jadi syaratnya 4,8 miliar dan 4,8 miliar ini itu gabungan karena kan penghitungan di SPT-nya yang digabung jadi satu SPT. Nah, jadi harus kurang dari 4,8 itu masih bisa. Itu pun kita masih bisa milih bagaimana jika ternyata biaya kita itu jelas ya, biaya itu jelas dan banyak. Nah, kalau biaya jelas banyak, kita juga boleh milih pembukuan. Tapi memang ada resikonya ya namanya pembukuan itu ya kita harus kuat dalam masalah pembuktian. Oke, masalah kontrak-kontraknya, pembuktian transaksi. Nah, tapi kalau memang biayanya itu kecil dan susah dibuktikan, nah itu lebih baik pakai NPPN. Dan juga kemudian yang kafenya atau usaha yang lainnya, misalnya jualan apalah yang ekspor kayak atau mungkin jualan punya usaha yang lain, nah itu pakai pajak final selama belum dua-duanya digabung itu kurang dari 4,8 miliar. Oke, nah, ya, kalau mungkin ada permasalahan atau mungkin ada konsultasi silahkan DM ataupun silahkan komen. Ya, salam.